kemudian memang tadi dikatakan bahwa inisiatornya dari Partai Golkar, ya kalau gitu ya Erlangga Hartarto yang harus dijadikan ketua dari Barisan Nasional itu. Kenapa kemudian Presiden? Kalau lagi-lagi Presiden yang ditaruh di situ, itu berarti Anda memberikan ruang kepada Presiden untuk menduduki suatu posisi ya, yang tentunya akan, maaf kalau saya katakan, akan berhadapan dengan Presiden terpilih nantinya. Namanya pendapat untuk hal-hal tertentu seperti tadi Presiden, biar nggak apa-apa, dinamika aja. Loh, itu kan pertimbangan atau langkah-langkah politik 7 bulan ke depan, ini masih lama loh. Dalam pertemuan tadi saya sampaikan kepada beliau, Pak Erlangga kenapa nggak menjadi inisiatif atau inisiator atas ide dan gagasan yang begini bagus, saya bilang. Kenapa saya bilang, gagasan ini nggak bisa diinisiatifi oleh partai-partai menengah bawah. Ini harus diinisiatifi oleh partai besar. Begitu. Dan menurut saya, harus tetap disisakan 1-2 partai sebagai oposisi. Jadi kira-kira nanti Barisan Nasional ini cukup 75% lah majority. Nah kemudian tinggal ada konsensus di antara semuanya menunjuk satu sebagai ketua dari Barisan Nasional ini. Dan menurut saya yang paling ideal bisa diterima oleh semua parpol itu adalah Pak Jokowi. Saya meminjam kalimatnya Hasan Nasbi yang bagus sekali. Kesadaran bahwa itu adalah sebuah pembelahan yang berbahaya buat bangsa kita, itu tampaknya disadari oleh Pak Prabowo dan juga oleh Pak Jokowi. Jadi proses rekonsiliasi dengan masuknya Pak Prabowo di kabinetnya Pak Jokowi itu menurut saya adalah peristiwa luar biasa yang nggak gampang itu bisa terjadi di kehidupan lain, di negara lain. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Urung balik ke Solo, Presiden Joko Widodo malah diusulkan menjadi pemimpin koalisi besar. Pendiri Partai Solidaritas Indonesia, Jeffrey Govani, mendorong koalisi digagas partai besar seperti Partai Golkar. Bersamaan muncul isu koalisi besar dengan masuknya Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar. Analisis pun mewanti-wanti pemerintahan mendatang dibayangi kehadiran matahari kembar. Dalam podcast Zulfan Lindan, Unpacking Indonesia, 22 Februari lalu, Jeffrey mengungkapkan ide untuk membentuk koalisi permanen ke Erlangga ketum Golkar. Pihaknya menyampaikan koalisi permanen itu harus digagas partai besar, bukan partai menengah. Dan koalisi akan dipimpin oleh Joko Widodo sebagai ketua koalisi. Wakil Ketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, usulan PSI untuk membentuk koalisi permanen Prabowo Gibran dan menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai ketuanya sejauh ini belum pernah dibicarakan. Doli berpendapat wacana pembentukan koalisi permanen pendukung Prabowo Gibran sebaiknya dibicarakan setelah KPU secara resmi mengumumkan pemenang pemilu 2024. Doli menyatakan, apa yang disampaikan elit PSI itu merupakan pembicaraan lepas di antara pimpinan Koalisi Indonesia Maju soal peran Jokowi. Ia menyebut program Prabowo Gibran dalam 5 tahun ke depan cukup banyak, sehingga membutuhkan energi yang besar untuk melaksanakannya. Sementara di lain pihak, pakar politik Ikrar Nusa Bakti berikan komentar terkait wacana yang diungkapkan PSI. Ikrar memperkirakan bahwa wacana menjadikan Presiden Jokowi untuk pemimpin koalisi besar akan sulit terwujud. Perkiraan Ikrar didasari karena Presiden Jokowi bukan ketum partai politik, sehingga sulit untuk memimpin koalisi besar. Yang menarik, pihaknya justru menyebut Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang pantas menduduki ketua koalisi besar. Menurutnya menjadikan Jokowi sebagai ketua koalisi itu berarti memberikan ruang ke Jokowi untuk memiliki posisi di pemerintahan ke depan. Dan itu akan menghadap-hadapkan Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Kini Jokowi sedang dicoba dilibatkan lebih jauh lagi dengan usulan menjadikan Jokowi sebagai pemimpin dari beberapa partai koalisi yang kemarin berada satu barisan di kubu Paslon 02. Urung balik ke Solo, Presiden Joko Widodo malah diusulkan menjadi pemimpin koalisi besar. Pendiri Partai Solidaritas Indonesia, Jeffrey Govani, mendorong koalisi digagas partai besar seperti Partai Golkar. Bersamaan muncul isu koalisi besar dengan masuknya Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar. Analisis pun mewanti-wanti pemerintahan mendatang dibayangi kehadiran matahari kembar. Dalam podcast Zulfan Lindan, Unpacking Indonesia, 22 Februari lalu, Jeffrey mengungkapkan ide untuk membentuk koalisi permanen ke Erlangga Ketum Golkar. Pihaknya menyampaikan koalisi permanen itu harus digagas partai besar, bukan partai menengah. Dan koalisi akan dipimpin oleh Joko Widodo sebagai ketua koalisi. Wakil Ketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, usulan PSI untuk membentuk koalisi permanen Prabowo Gibran dan menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai ketuanya sejauh ini belum pernah dibicarakan. Doli berpendapat wacana pembentukan koalisi permanen pendukung Prabowo Gibran sebaiknya dibicarakan setelah KPU secara resmi mengumumkan pemenang pemilu 2024. Doli menyatakan, apa yang disampaikan elit PSI itu merupakan pembicaraan lepas di antara pimpinan Koalisi Indonesia Maju soal peran Jokowi. Ia menyebut program Prabowo Gibran dalam 5 tahun ke depan cukup banyak, sehingga membutuhkan energi yang besar untuk melaksanakannya. Sementara di lain pihak, pakar politik Ikrar Nusa Bakti berikan komentar terkait wacana yang diungkapkan PSI. Ikrar memperkirakan bahwa wacana menjadikan Presiden Jokowi untuk pemimpin koalisi besar akan sulit terwujud. Perkiraan Ikrar didasari karena Presiden Jokowi bukan ketum partai politik, sehingga sulit untuk memimpin koalisi besar. Yang menarik, pihaknya justru menyebut Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang pantas menduduki ketua koalisi besar. Menurutnya menjadikan Jokowi sebagai ketua koalisi itu berarti memberikan ruang ke Jokowi untuk memiliki posisi di pemerintahan ke depan. Dan itu akan menghadap-hadapkan Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kini Jokowi sedang dicoba dilibatkan lebih jauh lagi dengan usulan menjadikan Jokowi sebagai pemimpin dari beberapa partai koalisi yang kemarin berada satu barisan di kubu Paslon 02. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa